sangat bersyukur di hadapan Tuhan buat malam hari ini. Kami masih menikmati hadiran Tuhan, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera kami boleh rasakan dalam hidup kami masing-masing sampai hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh sehat, memiliki tubuh yang sehat, bahkan juga kekuatan yang baru selalu kami dapatkan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau tinggal di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis dan tetap. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Engkau bagi kami dalam nama Yesus. Semua kami yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekiranya ada saudara-saudara kami Tuhan yang menyaksikan acara ini juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, pendengaran kita kepada firman Tuhan buat malam hari ini. Kita lanjutkan ya mengenai kemurnian hati dalam pelayanan. Kita lihat saudaraku, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu kemarin saya sampaikan kepada kita, dan malam ini yang kedua kita akan mendengarkan saudaraku tentang janganlah gampang menerima Tuhan, harus didukung oleh 2 atau 3 saksi. Ini saudaraku perkataan Rasul Paulus kepada anak didiknya yang Timotius. Coba kita baca 1 Timotius 5 ayat yang ke-19. Dan kita nanti akan mendalami ada apa saudaraku, kenapa Rasul Paulus menyampaikan ayat firman ini kepada anak didiknya Timotius. Demikian juga kepada kita malam hari ini. Kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, janganlah engkau menerima Tuhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Kita lihat dulu di sini saudara. Sebenarnya Rasul Paulus yang mengutip perkataan firman ini yang sudah dituliskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-19. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-19 ayat 15. Rasul Paulus mengutip firman Tuhan dari kitab Ulangan. Kita baca Ulangan pasal yang ke-19 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dimaksud oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius dalam pelayanan. Karena ini saudara sangat penting dalam pelayanan. Karena ini rahasia yang harus kita mengerti ketika kita saudaraku masuk dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya. Dan saya bawa kita kepada, supaya kita mendalami artinya ini ya. Saya bawa kita masuk kepada 2 Korintus pasal yang ke-13. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-13. Kita mengerti saudaraku apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus melalui ayat firman Tuhan ini. Kita baca dulu ayat 1 sampai 2. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ini adalah untuk
ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ayat 2. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyenangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Perhatikan saudaraku, rupanya Rasul Paulus yang sudah melakukan 2 kali perjalanan pelayanan ke kota Korintus atau jemaat Korintus. Pertemuan yang pertama, kunjungan Rasul Paulus yang pertama, saudaraku, yang keadaan jemaat di Korintus sudah mulai bertumbuh dalam iman percaya mereka. Baru pada kunjungan yang kedua, Rasul Paulus melakukan lagi pelayanan ke sana, dan pelayanan yang kedua dia sangat singkat ya, waktunya sebentar saja. Dan saudaraku, ketika dia di dalam pelayanan, dia mendengarkan bahwa ada yang harus diperbaiki di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Dan saudaraku, Rasul Paulus atas penentuan Allah, Rasul Paulus berencana mengunjungi jemaat di Korintus yang ketiga kali. Yang ketiga kali, saudara. Dan kita perhatikan yang pertama dan yang kedua ini, Paulus mengutip Ulangan 19 ayat 15 ya. Itu tadi, saudaraku. Dan itu juga disampaikan dia kepada anak dirinya Timotius. Perhatikan di sana Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus. Ya. Tetapi kali ini kedatangannya yang kedua kali, saudaraku, dia datang sebagai hakim. Kenapa saudaraku dia datang sebagai hakim? Karena dia melihat ada yang kurang atau ada yang tidak diperdulikan oleh jemaat di Korintus. Memang saudaraku, secara pengetahuan orang Korintus hebat. Kalau memiliki kalau dalam karunia rohani, orang Korintus itu, jemaat Korintus hebat, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang ditinggalkan, yang diabaikan oleh jemaat di Korintus. Makanya saudaraku, Rasul Paulus berencana tidak cukup lagi hanya tulisan saja, tapi dia berencana datang mengunjungi jemaat di Korintus untuk mengingatkan supaya jemaat di Korintus itu tidak lagi tinggal di dalam dosa ini. Perhatikan saudaraku, saya bawa kita malam ini hanya saudara kita sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pelayan Tuhan. Nah, perhatikan saudaraku, yang pertama, ya kali ini dia datang sebagai hakim. Nanti kita bandingkan saudaraku dengan kedatangan Yesus. Nanti kita hubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah kita didapati Tuhan dalam pekerjaan kita di dalam pelayanan? Seperti itulah maksud Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apakah jemaat di Korintus itu tetap setia teguh di dalam pelayanan, di dalam iman, di dalam firman Tuhan? Ataukah sudah bergeser oleh karena perkara-perkara dunia? Ini akan saudaraku yang diantisipasi oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus harus pergi yang ketiga kalinya kepada jemaat Korintus. Kita perhatikan saudaraku. Yang pertama dia lakukan, coba kita baca yang ketiga. Ini saya pelajari saudaraku, kasih oleh Tuhan. Kita bacalah satu ayat demi ayat ya. Ayat ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Perhatikan saudara, karena ada gini, ada pemikiran jemaat di Korintus, ya, ada pemikiran di jemaat di Korintus ini saudaraku, Paulus ini seolah-olah dia lemah gitu ya, dia lemah. Bahkan saudaraku di Korintus itu kalau kita lihat banyak orang berkata Yesus itu lemah. Kenapa sih Yesus memberikan dirinya dianiaya, disiksa, disalibkan? Coba saudara. Banyak orang berprasangka Yesus lemah, dia tidak punya kuasa. Kok lemah betul ya? Bisa dia digiring ke pengadilan. Baru saudaraku, firman Tuhan berkata seperti apa dia ya? Seperti binatang yang keluh gitu ya. Tidak berbuat apa-apa gitu saudara.
Ada orang berpikir, saudaraku, kok Yesus itu begitu lemah gitu ya? Kok dia tidak mempergunakan kuasanya untuk mengalahkan musuhnya gitu, saudara? Kok dia mau dicambuk? Kok dia mau disiksa? Bahkan dia rela disalib. Jadi ada orang berpikir, saudaraku, kasih oleh Tuhan dia itu lemah. Yesus itu lemah. Nah, seperti itulah perkiraan orang Korintus, jemaat di Korintus kepada Rasul Paulus. Iya, kepada Rasul Paulus, saudara. Seolah-olah, saudaraku, Rasul Paulus ini lemah. Ya kan? Dan memang, saudaraku, dalam pelayanan kita harus kelihatan lemah di dalam daging. Tetapi roh kita kuat, saudara. Walaupun kita, saudaraku, punya kelemahan, tetapi saudaraku dikasih oleh itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus ini. Jemaat di Korintus menganggap Rasul Paulus itu lemah. Makanya dia tuliskan ayat ketiga. Dilanjutkan dia, saudaraku. Tetapi dikatakan di sana tadi, ayat yang ketiga tadi ya. Karena kamu ingin suatu bukti, perhatikan. Jemaat di Korintus ingin satu bukti, ingin melihat apakah Rasul Paulus ini punya kuasa apa tidak. Coba, saudara. Demikian, saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kadang kita, saudaraku, ketika kita dihina, kita dicaci maki, kita tidak melawan atau kita biarkan saja, saudaraku, berkata kan kita lemah, saudara. Tetapi justru sebenarnya ketika, saudaraku, orang menganggap kita lemah karena kita tidak membalas orang yang mencaci maki kita, tidak membalas orang yang menghina kita. Tapi lihat, saudaraku, justru disitulah kita kuat di dalam roh. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus perlu satu bukti yang dia tunjukkan kepada jemaat Korintus. Maka dia katakan, saudaraku, kali ini saya akan datang sebagai hakim. Berarti kalau hakim, saudaraku, ingin melihat mana yang kira-kira apa sih penyebabnya jemaat Korintus ini kok seolah-olah udah mundur ya imannya gitu ya. Udah mundur, saudaraku, kerohaniannya udah mulai luntur. Nah, ini, saudaraku, sulit itu perlu kita bangun. Hamba Tuhan, jemaat Tuhan perlu membangun kerohanian jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan itu, saudara. Jangan lagi kita yang dibangun. Hamba Tuhan itu sebenarnya sudah harus membangun, jangan lagi dibangun. Ya kan? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seharusnya sudah membangun saudaraku iman jemaat. Tapi coba kita perhatikan, hamba Tuhan mau dibangun lagi. Kan bagaimana kira-kira, saudaraku? Udah rancu ini kan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan masih, saudaraku, dibujuk-bujuk, dielek-elek, ya kan? Supaya mau melayani. Ah, ini, saudaraku, oleh Tuhan bukan pelayan. Seharusnya, saudaraku, kita sudah membangun iman jemaat. Ya kan? Hamba Tuhan itu pelayan sudah membangun iman jemaat, jangan lagi dibangun. Puji Tuhan. Iya, jangan, saudaraku, kita ini lagi membangun, dibangun lagi, harus membangun, saudara. Perhatikan, saudaraku, ayat 4, jemaat Korintus mungkin melihat Paulus terlalu lemah sebagai seorang rasul. Coba kita lihat ayat 4. Dan ini yang, saudaraku, yang dibuktikan oleh Rasul Paulus. Ayat 4. Kita baca 4, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Karena sekalipun ia telah disalibkan. Perhatikan, Rasul Paulus membuat, saudaraku, teladan itu Yesus di sana ya. Ia di situ Yesus. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ini dia kan, saudara. Kelihatan Yesus itu lemahnya. Dia mau saja, saudara, dihina, dia tidak menjawab gitu ya. Dia tidak menjawab, dia tidak melawan seperti binatang yang dibawa kepada penjagalan. Ya kan? Coba dulu nanti binatang dibawa dipotong. Dia lurus saja, saudara. Makanya kalau di Facebook itu ada itu, diibaratkan ada, saudara, dua ekor peliharaan. Yang pertama ini, saudara, 2 ekor gitu ya. Ketika ini mau tahun baru, Roma, Indonesia,
Tahu kuda buku banget. Itu mana batu paniatan nama itu. Masalah tari lala bah, saya mulai bangun. Coba bagus. Mak katanya sama. Ya biar aku mau dia baru disuruh bapak pis. Iya kak. Karena mungkin masih kucing aku di bawah binatang. Nang lewat sini tak papi nak. Kuri potong lidah dulu sih. Takut. Coba saudara. Saudara sudah solid wali susoni. Artinya saudara, seperti binatang dibawa kepada penjaga, tidak bisa melawan. Coba, saudara. Ya kan? Tapi justru disitulah kekuatan roh itu. Memang secara daging saudara kita lemah. Orang menganggap saudara Yesus itu lemah, kok dia tidak melawan, kok dia tidak membalas. Secara daging. Makanya Rasul Paulus berkata saudara yang tadi, karena sekalipun ia telah disalibkan. Perhatikan baik-baik saudara. Oleh karena kelemahan, ya kan seolah-olah dia lemah, saudara. Namun dia hidup karena kuasa Allah. Ini saudara. Jadi ini sebenarnya pelayanan yang mau kita kerjakan, yang kita mau praktekkan di tengah-tengah pelayanan kita, saudara. Kita harus bersedia walaupun saudaraku dihina, walaupun kita saudaraku dicaci maki, tak usah balas. Yesus berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus berkata, kalau ada orang melempari kau dengan batu, lemparlah dia dengan pisau. Jangan lempar dengan batu, saudara. Hukum Taurat berkata, bencilah musuhmu. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Justru di situ kan kita kuat, saudara. Kuat dalam roh, kan begitu ya. Itu hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan. Kuat dalam roh, walaupun kelihatannya daging lemah. Diejek, saudara, kita diejek, kita tidak melawan, kita tidak membalas, diam saja. Itulah kekuatan kita. Nah, itulah yang mau ditawarkan Rasul Paulus kepada, yang mau dibuktikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan itu juga, saudara, yang mau kita praktekkan di tengah-tengah pelayanan kita hari ini, saudara, atau di tengah-tengah pelayanan kita ini. Nih, saudara, Rasul Tuhan Yesus. Ya, jemaat Korintus mungkin melihat Paulus terlalu lemah sebagai seorang rasul. Karena saudara, Rasul Paulus berkata begini, kami didera, kami disiksa, tapi kami tidak melawan, kami biarkan saja kami seperti itu. Seolah-olah dia lemah. Dan orang lain menilai dia lemah. Makanya saudara, Rasul Paulus harus datang yang ketiga kali jemaat Korintus. Bayangkan kalau sampai 3 kali dia datang ke sini. Padahal sebenarnya surat Paulus kepada Korintus itu hanya 2, surat pertama dan surat yang kedua. Tetapi di kunjungan dia ke sana saudara 3 kali. Karena saking pentingnya ini. Artinya saudaraku dikatakan dia harus hadir di situ. Dia harus hadir di tengah-tengah pelayanan. Dia harus hadir di tengah-tengah sidang jemaat. Demikian juga kita di sini saudaraku. Jemaat hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus hadir di tengah-tengah hidup jemaat Tuhan. Kita harus hadir di situ saudara. Kecuali kalau kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu saudara keadaan jemaat, apakah dia sakit, apakah dia menderita, karena kita tidak tahu. Orang mereka diam begitu. Kalau kita tahu ya langsung kita ke sana, kan begitu saudara. Nah, saudara kalau Tuhan kita perhatikan, jemaat Korintus gampang terpukau oleh kuasa dan kekuatan, tetapi kurang terkesan dengan kelemah lembutan Kristus. Paulus menantang mereka, apakah Kristus ada dalam mereka? Perhatikan saudara. Betul ya? Coba kita lihat dulu kelima ini. Yang kelima, kita pelajari saudara, Rasul Tuhan. Ayat kelima, 1, 2, 3 ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Lihat saudara. Jemaat Korintus gampang saudaraku, atau saudaraku sangat suka dengan kekuatan saudara, kekuatan atau kuasa. Memang ketika mereka menyaksikan saudaraku rasul-rasul itu menyebutkan orang sakit, mereka terpukau saudara. Mereka senang. Ketika mereka mendengarkan Yesus menyebutkan orang sakit, mereka senang. Ketika mereka mendengarkan saudaraku Yesus membangkitkan orang mati, mereka senang. Wah, ini luar biasa ini. Terpukau saudara. Tetapi mereka kurang terkesan terhadap itu tadi. Kenapa Yesus tidak melawan ketika dia disalibkan? Kan dituliskan sekarang.
Ya kan? Kenapa Yesus tidak menjawab atau memberikan pembelaan ketika dia dibawa ke pengadilan? Ini saudara. Logika orang Korintus ini saudara. Seharusnya Yesus membuat pembelaan. Seharusnya saudara, itu logika orang-orang jemaat di Korintus. Kan demikian saudara. Seringkali kita berpikir seperti itu. Seharusnya buatlah pembelaan. Seharusnya saudaraku ketika dibawa ke pengadilan, buatlah pengadilan, buatlah nota pembelaan. Makanya coba lihat itu saudaraku, ada seseorang masuk kepada saudaraku kursi pesakitan itu diadili, dia akan buat saudaraku nota pembelaan. Bahkan sampai mungkin 100 lembar sampai 1000 lembar saudaraku nota pembelaan itu. Supaya apa? Dengan maksud supaya dia bebas dari hukuman itu. Tetapi Yesus tidak mempergunakan haknya seperti itu saudara. Yesus tidak mempergunakan haknya. Sama seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan, Rasul Paulus tidak mempergunakan haknya. Sebenarnya dia punya hak untuk kaya pada zaman itu. Dan berapa kali saya sampaikan itu. Ya kan? Rasul Paulus punya kesempatan untuk kaya dalam pelayanannya. Karena pada zaman Rasul Paulus, jemaat itu sangat suka memberi. Bahkan ada menjual hartanya diberikan kepada Rasul dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Bisa saja Rasul Paulus menyalahgunakan jabatannya. Dia terima itu saudara semua persembahan jemaat, tapi dia tidak bagikan kepada orang miskin. Bisa saja. Dia punya kesempatan untuk kaya, tapi Rasul Paulus tidak mempergunakan itu. Karena dia tahu saudara itu untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Akhirnya saudaraku persembahan itu dia terima, baru disalurkan lagi kepada orang-orang miskin. Ini saudara. Makanya saudaraku Rasul Paulus itu disebutkan rasul. Kemarin ini saudaraku ada dibahas, ya mereka sangat berpatokan di situ. 5 jawatan itu ya. Katanya sudah diberikan Tuhan. Ya, 5 jawatan kepada setiap orang, kepada setiap batu. Betul. Baru saya bilang di sana, kalau boleh setiap batu harus memiliki 5 jawatan ini. Kalau boleh, harus berjuang saudara mendapatkan 5 jawatan. Masa 1? Coba saudara. Mengajar, menggembala, memberita Injil, rasul, nabi. Coba saudara, saya gembala, hanya karunia rasul, karunia gembala saya pegang. Jadi ke mana saya saudara menegur jemaat? Makanya saudara banyak gembala tidak berani menegur. Kan karunia nabi kan menegur. Ya kan? Karunia rasul itu meneguhkan kebenaran. Kan begitu saudara. Karunia mengajar dia mengajar kebenaran firman Tuhan ini saudara. Seharusnya itu harus dimiliki oleh setiap Tuhan. 5 jawatan. Masa cukup hanya gembala saja? Oh tak cukup penggembalaan saudaraku. Coba dulu saudaraku, saya memiliki karunia penggembalaan. Kau berikan saya 5 jawatan, 1 jawatan itu menggembalakan. Tapi saya tidak memiliki karunia nabi, karunia rasulnya tidak. Makanya saudaraku ada karunia yang diberikan Tuhan, karunia gembala, tapi tidak bisa mendamaikan yang bertikai, ya perang terus, pecahlah gereja itu. Ini harus kita miliki bersama saudaraku 5 jawatan. Kalau boleh kita berjuang saudara. Jangan 1. Ya kan? Tapi minimal 1. Kalau boleh 5. Berapa sudah? Haleluya. Haleluya. Ini penting saudara. Ya, jemaat itu gampang terpukau ya. Mereka mengingat saudara melihat Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan saudaraku menyembuhkan setiap penyakit. Dia punya kuasa mengusir setan, tapi kok ini ya, kok begitu lemah ya, ketika dia ditangkap kok dia tidak membela diri. Pemikiran jemaat Korintus saudara. Kan ini yang muncul saudara kadang-kadang di pemikiran orang Kristen zaman sekarang. Kok Yesus itu begitu lemah gitu ya? Seolah-olah lemah. Makanya Rasul Paulus berkata justru disitulah kuasa Allah itu bekerja. Makanya Rasul Paulus menuliskan dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu nyata. Ya kan? Dalam kelemahannya kuasa Tuhan nyata. Kalau dia merasa hebat, merasa kuat, justru kuasa Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Ini kan? Ini suara. Ya tu siapa kok dorong? Ya tu siapa dong? Haleluya. Haleluya. Kita pegang-jaga habis ya tu siapa? Ini suara. Kalau anda begitu kami bagat tu siapa, bagat tu. Bisa saja suara. Ya kan? Ini suara pasal Tuhan. Kekuatan tetapi kurang terkesan dengan kelemah-lembutan Kristus.
Coba saudara. Mereka kurang terkesan gitu seperti itu tindakan Yesus itu. Kok bisa dia ya? Tapi Tuhan punya kuasa. Tapi kok mau dia disiksa gitu? Coba saudara. Kok mau dia dihina gitu ya? Apa dia tidak bisa membela diri? Padahal saudaraku, Yesus sebenarnya bisa satu kali musuh aja itu. Tentara Romawi hancur semua. Tapi dia tidak pergunakan haknya. Sama seperti kita. Kadang saudaraku kita punya hak, kesempatan untuk membela diri. Tapi kalau kita pergunakan hak itu saudara, kita gagal apa Tuhan? Gagal saudara. Jadi kita diapain pun, dihina pun, saudaraku, dicaci maki pun, sudahlah puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu gitu aja saudara. Dan disinilah saudaraku kita ini belajar. Sangat sulit loh belajar di sini. Sangat sulit. Disinilah saudaraku letak sebenarnya kelemahan banyak hamba Tuhan. Makanya saudaraku, banyak sekarang hamba Tuhan itu apa yang dicari? Harga diri. Harga diri. Makanya saudaraku harus siap dikucilkan, harus siap dihina. Hamba Tuhan harus siap saudaraku dihina itu. Ya kan? Karena mempertahankan prinsip kebenaran firman. Ini saudaraku. Padahal sebenarnya kita punya kesempatan untuk membela diri. Tapi jangan gunakan itu. Jangan gunakan itu saudara. Hakmu untuk membela diri. Jangan. Kalau melayani ya. Saudara. Jangan menggunakan hakmu untuk membela diri. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mudah-mudahan. Ayo kesempatan mudah-mudahan. Kesempatan. Baik kok kamu masuk belum mudah-mudahan kau berzabida. Dapat kursi dia. Aku mulu na barang. Biru kak. Coba dulu saudara aku mudah-mudahan kau mulu. Ayo berzabida. Bapak mulu na pada sih. Harus pada mau ukur. Harus pada berseru lagi. Udah song niat tuh muruk, muruk tenang. Ale muruk, nggak ada lagi tuh. Ada orang udah pernah mau ukur song muruk batu. Nasihat itu. Rumekir si muruk. Ukur si muruk. Coba kita lihat saudara-saudara Tuhan. Paulus menentang mereka. Perhatikan di sana saudara. Menantang, bukan menentangnya, menantang. Apakah Kristus ada di dalam mereka? Makanya dia katakan uji lah. Coba saudara. Mengerti ya? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, uji dirimu. Apakah kamu masih tetap di dalam imanmu? Apakah Yesus memang betul-betul ada dalam hidupmu? Coba saudara. Makanya saya katakan tadi saudara jemaat di Korintus ini punya pengetahuan yang tinggi loh. Punya pengetahuan yang tinggi, bahkan punya karunia rohani yang hebat-hebat. Tapi itu tidak cukup saudaraku. Menurut Rasul Paulus jemaat di Korintus itu belum sempurna. Walaupun mereka punya pengetahuan yang tinggi, walaupun mereka punya karunia rohani yang hebat, tapi belum sempurna. Kenapa tadi saudaraku? Mereka mengabaikan kelemah lembutan. Mereka mengabaikan saudaraku tindakan Yesus. Kenapa Yesus tidak membela diri ketika dia ditangkap? Kenapa Yesus tidak membela diri ketika dia diadili? Itu yang dipikirkan oleh jemaat Korintus. Logika loh. Itu bukan rohani ya. Makanya saudara-saudara oleh Tuhan Yesus itu yang mau dirompak oleh Rasul Paulus dari kehidupan jemaat Korintus. Itu mau dirompak. Makanya sampai Rasul Paulus berkata begini, aku menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus, supaya pikiran Kristuslah yang nyata dan pikiran kepada jemaat Korintus itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena memang saudara, jemaat Korintus ini orang pintar, punya pengetahuan yang sangat bagus, tinggi saudara. Bahkan karunia rohani mantap. Tapi mereka saudaraku memungkiri. Kenapa Yesus mau disalibkan? Kenapa Yesus mau diadili? Kenapa Yesus mau dihina? Kenapa Yesus mau disiksa? Kenapa Yesus mau difitnah? Kenapa dia tidak membela diri? Nah ini persoalannya saudara. Nah ini datang kepada kita sekarang saudara. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara kita harus siap. Dihina pun kita, disiksa pun saudaraku. Satu kali kelak, kalau Tuhan mungkin saudara, kalau apa namanya atas ini Tuhan ya, kalau kita masih hidup ada penyiksaan nanti saudara. Apakah kita siap sedia?
Atau kita segera saja menyangkal Yesus demi untuk hidup sementara? Kalau kita menyangkal Yesus, kita hidup sementara. Saudara, kita lihat ya. Kita teruskan saudara. Itu yang kalimat tadi. Rasul Paulus menantang apakah Kristus ada di dalam mereka. Makanya dia katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kalau masih seperti itu pemikirannya saudaraku, kenapa Yesus lemah? Kenapa dia tidak membela diri ketika dia diadili? Berarti mereka belum sempurna. Ini mau kita miliki dalam hidup kita loh. Saudaraku, supaya kita sempurna dalam iman ini. Makanya Yesus berkata, jadilah sempurna sama seperti aku sempurna. Bahkan dalam Yohanes dia katakan, saudaraku, engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan melebihi apa yang aku perbuat. Bisa. Karena itu keinginan Yesus. Ya kan? Tapi kita saudara mungkin standarnya pun belum bisa. Ya kan standarnya saja. Jangan kedua melebihi. Saudara Rasul Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Kita perhatikan ayat yang ke-9. Langsung saja kita ke 9. Kita baca bersama-sama. Ayat 9, 1, 2, 3, ya. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Apa yang dirindukan Rasul Paulus? Kerinduan Paulus coba itu sempurna di dalam Yesus. Kalau dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-7 memang di situ dituliskan orang jemaat di Korintus itu punya pengetahuan yang hebat, karunia rohani yang hebat. Tetapi itu tidak cukup saudaraku dalam pelayanan. Harus mau merendahkan diri tadi seperti Yesus merendahkan diri. Kita sudah harus siap saudaraku masuk kepada pembantaian. Kita harus sudah siap saudaraku masuk dalam hinaan. Kita sudah siap saudaraku lepas dipitnah karena kebenaran. Ada satu kawan saya berkata begini, bete menjumpa di tabah, jolo mati maju makku, asal tinggalon ritual ada istiadat. Jolo mati maju nomana. Bah, kenapa seperti itu pak? Bah, naon bah? Ay bulu nyalo muna mo manibilo mo, gabi suguruhan at tuwi. Berarti kan dia belum bebas dari situ. Saudara, belum siap. Dia belum siap saudara masuk dalam hinaan itu. Jolo mati menau maknai. Baru dia tinggalkan ritual itu saudara. Justru sebenarnya harus kakak berjuang kan. Harus berjuang saudara. Ini saudara Yesus. Ya memang kita dihina di situ. Difitnah kita saudaraku. Kalau saya mau semua saudaraku kegerakan ini, banyak orang suka dengan saya. Tapi orang saudaraku mengikuti acara semua di mana-mana supaya ada banyak orang datang ke rumahnya. Bahkan sampai ada mata begini saudaraku. Bayi saya numpang mana numi nunggu mati, guru orang minggu itu sudah acara ini. Masa dua matian dia biar. Dia butuh biar dia mati dia butuh biar memetar mana setan biar. Ada iru dia biar. Ai si manung mana no mau guru mati ya. Dan biar kekol pa benua kake lekon guru dak kubais semua. Coba suara. Ini terjadi loh suara. Justru ini kan yang dikejar. Ya kan? Baru dikatakan suara ai horu ama ara syakanan. Ai horu tulang. Ai horu huda. Ai horu orang disi horu sangat pestai. Secara dunia suaraku bangga kita suara. Tapi disitulah kita diajar menyangkal diri. Disitulah kita diajar suara menegakkan prinsip bermanara firman. Kalau kita melawan, ada pun ada tahu bah, belum Mangalu ko tu netutuan. Mangalu ni suara aku. Ini prinsip ya. Suara soal itu kita punya prinsip. Walaupun kita terkucil, suara terkucilkan. Seperti Rasul Paulus. Ya kan? Maka saya katakan tadi dia mau jemaat di Korintus. Yesus itu melawan lah. Membela diri lah. Masa dia mau gitu saja. Dibawa ke pembantaian, disalibkan lagi.
Orang dia punya kuasa, dipergunakanlah kuasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bisa sebenarnya. Tapi Yesus tidak mempergunakan. Kebenaran harus ditegakkan. Justru ketika Yesus tidak mau disalibkan, ini firman Tuhan tidak ada gunanya. Berarti pembohong ini Alkitab. Kalau Yesus tidak disalibkan, justru rancu kan? Rancu itu. Iman kita itu rancu. Justru kesempurnaan iman kita itu ketika Yesus disalibkan. Mampukah kita seperti Yesus? Itulah iman. Mampukah kita seperti Yesus? Itulah iman, saudaraku. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita masih belajar iman. Belum, saudaraku, ada iman dalam hidup kita. Ya kan? Makanya saudaraku dalam 1 Petrus itu dikatakan di sana, kamu telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dari cara hidupmu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyang. Apa yang kita warisi dari nenek moyang? Apa itu saudara? Ritual, itu tadi ada istiadat. Kan kita wariskan dari nenek moyang itu. Sudah mengaku Yesus, menerima Yesus pun tetapi masih tetap di dalam ritualnya tadi. Coba saudara. Kesulit Tuhan. Berarti kan belum saudara. Belum dalam iman. Masih belajar iman. Padahal sebenarnya hamba Tuhan tidak lagi belajar tentang iman. Seharusnya saudara hamba Tuhan sudah iman itu sudah ada dalam hidupnya. Sudah dia hidupi, sudah tinggal dalam hidupnya saudara. Itu hamba Tuhan pelayan Tuhan. Nah saudara juga oleh Tuhan, tidak usah kita baca dari 1 Korintus 4 ya. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengusahakan. Perhatikan saudara. Kita harus mengusahakan kita menerima karunia-karunia rohani dan juga mengusahakan supaya mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak membantah, dia tidak mencari pembelaan diri, walaupun dia dibawa ke pembantaian. Dia relakan saja, sudah. Lomo ma coba saya rana untuk maka sebenarnya lemahkan. Lomo ma nencam buko campur di sini. Nek sali kono mau saling barisi. Kan keolah-olah kan saudaraku pasrah gitu ya. Pasrah udah lomo ma. Nek sali kono sali kono. Nek libas sopo libas ma. Pada sebenarnya kita saudara justru tadi Rasul Paulus berkata, justru disitulah kekuatan firman itu. Disitulah kuasa itu saudaraku. Maka Rasul Paulus tadi berkata saudaraku, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu nyata. Ya. Ayat yang ke-6, coba kita baca ayat ke-6. Ayat ke-6, 1, 2, 3 ya. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Coba saudara. Ini dia katakan sebagai hamba Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Harus juga seperti itu. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Tetapi tadi saudaraku jemaat di Korintus menuduh bahwa Rasul Paulus itu lemah, tidak tahan uji. Mereka menuduh saudaraku Rasul Paulus tidak tahan uji. Karena Rasul Paulus ketika dia dihina, disiksa saudaraku, ketika dia difitnah, dia tidak melawan. Makanya saudaraku tadi ayat yang keempat, karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Tapi datanglah jemaat di Korintus saudaraku menuduh jemaat Rasul Paulus lemah, tidak tahan uji. Coba saudara. Karena jemaat di Korintus tadi berkata, sebenarnya kalau Rasul Paulus itu dihina, difitnah, maka Rasul Paulus membuat pembelaan. Walaupun saudara kadang-kadang Rasul Paulus pernah membuat pembelaan di pengadilan, tapi itu kan rohani, bukan membela dirinya saudara. Mereka mempertahankan firman. Itu sebenarnya. Bukan membela dirinya, bukan. Dia bukan mencari supaya dia lepas dari pengadilan, tidak. Tapi mereka mempertahankan. Maka dia katakan, Petrus berkata, saudara, mana kita lebih tunduk kepada pengadilan ini atau kepada pengadilan Tuhan? Kita harus lebih tunduk kepada firman daripada pengadilan dunia. Mereka membela kebenaran, bukan membela diri. Walaupun mereka waktu itu, saudaraku satu kali mereka membela diri gitu. Tapi bukan membela diri mereka sendiri, tapi membela firman. Perhatikan itu saudara. Ya.
Makanya kalau kita saudara oleh Tuhan jangan lagi ya. Saya sudah belajar saudara. Ya semakin hari saya semakin dewasa. Oh rupanya itulah hamba Tuhan itu saudara. Itulah hamba Tuhan. Ini saudara oleh Tuhan. Bahwa kita harus siap merendahkan hati. Serendah-rendah. Walaupun dipijak-pijak saudara. Dipijak-pijak harga diri itu ya saudara. Memang itulah pelayan. Kalau kita mau cari harga diri ya sudahlah pengusaha saja lah. Orang kaya saja supaya kita terhormat saudara. Ini saudara oleh Tuhan. Jadi jemaat Korintus Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya jemaat Korintus berusaha lah supaya bisa meneladani apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Makanya saya dikatakan saudara Tuhan, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahu uji. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tak uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahu uji. Hamba Tuhan. Jadi tadi prasangka jemaat Korintus itu begitu buruk sebenarnya terhadap Rasul Paulus. Tapi dia katakan tadi, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata teruji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Coba perhatikan saudara. Masuk Rasul Paulus kalau kita sederhanakan ini, supaya jemaat di Korintus mampu melakukan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus dalam pelayanan. Itu sebenarnya. Makanya hati-hati kita nih. Kalaupun kita punya pengetahuan, punya karunia rohani tidak cukup. Belum sempurna itu saudara. Kita harus belajar itu lagi. Apa tadi itu saudara? Mengampuni, bahkan saudara mampu berbuat seperti yang dilakukan Yesus. Tidak membela diri, walaupun dia difitnah. Padahal ada kesempatan untuk membela diri, tapi dia tidak pergunakan haknya. Hamba Tuhan saudara pelayan Tuhan. Makanya kita perhatikan di sana jemaat Korintus menantikan Paulus dalam kunjungan ketiga. Apakah ini kegembiraan atau teguran? Rupanya saudaraku, ketika Rasul Paulus berkata, aku mau datang yang ketiga kali. Rupanya saudaraku jemaat di Korintus berharap-harap cemas. Harap-harap cemas. Apakah memang Rasul Paulus datang untuk menggembirakan atau memberikan teguran? Coba saudara-saudara itu. Makanya ayat kedua bisa disampaikan. Kita menantikan Yesus yang kedua kali. Apakah kita sudah siap sedia menyambut kedatangannya? Sangat perlu kita menguji iman kita. Apakah kita tetap teguh di dalam Yesus atau malah sebaliknya? Jadi saudara-saudara Tuhan, penantian jemaat di Korintus kepada Paulus seperti itulah penantian kita kepada Yesus Kristus. Menantikan dia yang kedua kali datang saudara. Apakah kita masih tetap dalam iman kita? Apakah kita masih setia dalam melayani Tuhan? Ya. Makanya saudaraku, kita lihat di sana menegur. Ya kan? Apakah ini teguran? Apakah ini hanya kunjungan biasa saja? Coba saudara. Apakah saudaraku kedatangan Paulus hanya teguran atau hanya datang begitu saja atau datang seperti kunjungan pertama dan kedua? Memang saudara kunjungan pertama dan kunjungan kedua Rasul Paulus tidak begitu tegas ya, atau tidak begitu saudara menyampaikan teguran yang keras kepada jemaat di Korintus itu. Tapi lama kelamaan telinganya mungkin sudah tidak tahan hatinya, sudah tidak tahan lagi mendengarkan keluh kesah yang ada di jemaat di Korintus. Akhirnya saudaraku dia putuskan untuk pergi lagi yang ketiga kalinya ke Korintus menemui jemaat itu. Makanya terjadilah ayat ini saudara. Dituliskanlah ayat. Ini cerita latar belakangnya. Kalau kita belajar teologi itu latar belakang. Tapi kita tidak belajar teologi, tapi kita belajar mendalami Alkitab saja. Karena ini rahasianya saudara terbongkar ya. Supaya terbongkar rahasianya saudara. Jangan tertutup ini. Coba kita lihat saudara-saudara Tuhan menegur orang berdosa. 1 Timotius 5:20. Kita perhatikan. Sebenarnya ini yang ketiga ini ya. Tapi kita masuk saja ke sini. Ya, 1 Timotius 5:20. Masih ya 10 menit lagi. 1 Timotius 5 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Mereka yang berbuat dosa mendapat tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Ini dia. 1
Oke, kita sekali lagi baca ayat 20. 1, 2, 3. Ya, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Tetapi saudara orang tidak suka ini. 1 Timotius 5 ayat 20 tidak disukai orang. Masa sih dipermalukan depan umum? Tidak cukup hanya dipermalukan, mereka mengatakan kita menghakimi. Padahal sudah aku firman Tuhan berkata ini jangan jelas. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu takut melakukan dosa itu. Tapi ada kalanya saudaraku memang ayat yang lain berkata kalau ada orang berdosa tegurlah dia 4 mata. Bawalah dia ke satu tempat, tegurlah dia 4 mata. Nasihatilah dia. Kalau dia tidak terima, baru bawalah 2-3 orang saksi. Kalau dia tidak terima lagi, anggaplah dia sebagai orang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada seperti itu saudaraku. Saya mau sampaikan kepada kita itu firman itu kepada siapa itu? Tegurlah dia 4 mata kepada orang yang baru bertobat. Tapi kalau sudah hamba Tuhan, ditegur dia 4 mata. Tidak pas lagi saudara. Atau kalau jemaat yang sudah lama, yang sudah setia saudara, yang sudah lama, tapi terjun lagi atau masih berbuat dosa kembali, apa dibiarkan? Ada kalanya saudaraku kita bawa dia itu yang baru bertobat, bawa dulu 4 mata, baru nasihati dia. Kalau dia tidak terima, bawa 2-3 orang. Kalau dia tidak terima, udah anggap saja dia tidak mengenal Tuhan. Tapi ada di Rasul Paulus berkata, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar orang yang lain itu pun takut. Tapi kan saudara itu kita kan sekarang kan punya apa namanya? Sebenarnya kita perlu lunak ini. Kita lunakkan gitu ya. Seolah-olah kita lunakkan sedikit. Kita tidak sebutkan namanya. Seharusnya menurut firman ini sebutkan namanya. Dosa apa yang dilakukan? Mampu dah? Siap dah saudara? Kalau kita tidak dikatakan menghakimi. Menghakimi dia macam itu. Padahal saudaraku kalau itu betul itu dosanya. Kalau memang saudaraku itu tidak betul berarti saya menghakimi. Atau saudaraku kalau Tuhan salah gitu ya mengatakan tidak sebenarnya. Kalau memang betul-betul saudaraku dia berzina, hei kamu jangan berzina. Seharusnya seperti itu. Tapi kan kita sekarang kan kita udahlah ya firman ini untuk semua orang siapa yang merasa ya udah merasalah. Seharusnya sebutkan namanya. Baru siap dong. Coba saudaraku dari sini. Ada jemaat berdosa, saya panggil namanya, hei kamu. Coba saudara. Bersediakah? Langsung merokok kita menghakimi. Ini saudara Tuhan. Ini harus kita mengerti. Kalau Yesus tidak pada bumbu, hei kamu ketika ular beludak. Itu. Padahal Yesus sudah memulai seperti itu. Baru ada orang berkata, itu kan Yesus. Kita kan manusia, sesama manusia. Katanya pula. Membela diri juga suara. Pintar manusia sekarang. Itu kan Yesus kata. Kita kan melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Makanya saudaraku kadang-kadang saya lihat gini. Dalam hati juga berat memang. Saya tahu saudaraku ada beberapa jemaat mau datang ke sini. Tapi karena mereka tidak bersedia. Karas misi jamita ini. Coba apa sulit. Sama karas misi jamita. Akhirnya saudara mengundurkan diri dari sini. Siapa yang sudah mau datang? Udah saudaraku, hatinya sudah mau datang. Tapi dia ingat, karas misi jamita, ada pagi misi. Dan puisi. Boleh sana tukar ini. Sarap Pak Marisa boleh. Sarap Pak minum. Bahasa Romo namanya sih dalam aturan. Akhirnya saudara, memang itulah komunitasnya. Komunitas kita di sini saudara. Coba lihat saudara Tuhan. Kita lihat contoh. Ini teguran ini ya. Galatia 2 ayat 1. Ya. Supaya kita banyak mengerti suara Tuhan. Ya, saya yakin kita sudah banyak tahu. Kita tinggal melakukan saja. Galatia pasal yang kedua ayat 1. Coba kita baca bersama-sama dulu ayat 1, 1, 2, 3 ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun membawa juga. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan
kenyataan. Dan kepada mereka bentangkan Injil yang diberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang yang berani, namun dia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadap kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kalau kita baca ini nanti saudaraku selanjutnya, ini sebenarnya ini ya teguran sebenarnya saudaraku. Ya ini teguran. Ini saudaraku saudaraku. Kalau kita baca nanti sampai ayat yang ke-10, ya ayat ke-10 saudaraku kasih oleh Tuhan, ini sebenarnya teguran ini kepada jemaat di Galatia ini. Karena jemaat di Galatia ini saudaraku kurang mempercayai atau kurang menerima Rasul Paulus sebagai rasul di tengah-tengah pelayanan. Makanya saudaraku Rasul Paulus menyampaikan firman ini supaya mereka mengerti sebenarnya. Artinya saudaraku Rasul Paulus meyakinkan gitu ya, tapi melalui imannya, bukan melalui secara jasmani loh saudara. Perhatikan baik-baik. Ada orang, ada hamba pelayan saudara, menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba secara jasmani. Padahal tidak saudara, bukan itu. Rasul Paulus memperkenalkan diri, meyakinkan bahwa dia seorang rasul melalui rohani, secara rohani. Yang harus kita lakukan. Untuk apa penampilan? Saudara, ada orang saudaraku mempercantik penampilan. Ya kan? Ada. Memperindah penampilan jasmani. Dan memang kelihatan saudaraku dari luar, memang mantap. Seperti seorang hamba itu yang luar biasa. Tapi saudaraku dia sudah kuat. Rasul Paulus menawarkan kepada kita, mari kita meyakinkan jemaat melalui rohani, bukan jasmani kita. Ya kan? Karena saya lihat saudara, saya pernah melayani di suatu gereja. Ini pengalaman saya. Saya hanya orang biasa saudara. Saya datang saudara ke gereja itu, saya sebagai seorang pendeta. Ada lagi satu datang lagi pendeta sekaligus pengusaha, direktur di sebuah perusahaan. Dan dia memiliki perusahaan itu, dia punya usaha sendiri. Saudara pun sulit Tuhan, kami ketika saya melayani di situ, ya sebenarnya ini hamba Tuhan ini, dia sangat menghormati sesama hamba Tuhan. Ya ini seorang perhatikan. Ketika saya khotbah, ketika mau khotbah dia mendesak saya supaya saya khotbah yang kedua. Baru saya katakan Bapak lah yang khotbah yang kedua, saya pertama. Tapi dia terus mendesak. Akhirnya saudaraku dia khotbah pertama, saya khotbah kedua. Dan ketika saya kasih kepada dia, Bapak yang mengakhiri ibadah. Dia bilang, Bapak lah, kami berdesak-desakan seperti itu, siapa yang mengakhiri? Akhirnya saya juga yang mengakhiri, karena dia tidak mau bangkit dari tempat dulu. Tapi saudaraku, keanehan jadi muncul. Ketika pendeta itu datang, karena dia kebetulan pendeta tidak melayani situ. Kami datang. Tahu saudaraku apa yang terjadi? Saya orang biasa, dia pengusaha sukses, orang kaya. Perhatian pendeta di situ, lebih kemana saudara? Kepada dia. Tapi saya merasa tidak, perasaan saya saudara, seolah-olah saya tidak dianggap gitu ya ada di situ. Karena saya tidak diajak bicara. Nah ini saudara-saudara Tuhan Yesus. Tapi saya saudara-saudara inilah keadaannya. Seperti inilah saudaraku yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jangan kita memandang dari sisi jasmani. Karena apa saudaraku? Memang saudaraku ini sangat berpengaruh loh kekayaan ini. Sangat berpengaruh loh saudara. Padahal kalau kita tidak antisipasi, bisa-bisa saudaraku kekayaan yang mengatur pelayanan. Yang lebih menonjol kedagingan daripada kerohanian, ini yang perlu kita antisipasi. Seharusnya saudaraku dalam pelayanan yang paling menonjol adalah kerohanian, bukan daging itu tadi. Tapi lihat saudaraku pada dasarnya terlalu banyak saudaraku, terlalu banyak apa yang terjadi. Daging yang lebih menonjol, saudara. Perhatikan, saudara. Ini yang merusak pelayanan sekarang. Kedagingan itu.
Karena mereka memandang kekayaan itu tadi. Ya, mereka memandang kekayaan melebihi daripada kerohanian. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Justru dia menawarkan yang rohani. Ini tadi soal kepada jemaat Galatia. Ditawarkan dia yang rohani. Bahkan kepada jemaat Korintus ditawarkan yang rohani. Makanya saudara, mari kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita tawarkan yang rohani selalu kepada jemaat. Jangan yang jasmani, saudara. Kalau jasmani gagal kita dalam pelayanan. Gagal, tidak lama itu, saudara. Makanya saudara, aku lihat pelayan-pelayan yang didorong oleh daging. Gagal. Perhatikan itu. Tapi didorong oleh roh, dia akan bertahan. Bertahan dan kuatlah. Haleluya. Haleluya. Kita akan lanjut minggu depan.